Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat berbahagia. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal kehidupan, itu pasti ada yang namanya kesedihan dan kebahagiaan ya. Tapi tahu nggak sih, saat ini saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan kesedihan yang kamu punya. Saya hanya peduli dengan kebahagiaan yang sedang kamu alami. Sekarang yuk, awali nonton video ini dengan bersyukur. Katakan kalimat syukur apa sih yang bisa kamu ucapkan kepada Yang Maha Kuasa dari hati kamu di komentar. Kata-kata itu akan indah untuk dibaca orang lain. Dan kata-kata yang indah dibaca orang lain itu adalah doa yang terbaik buat hidupmu sendiri. Yuk, kita syukuri hidup ini. Tuliskan syukur terindahmu di komentar ya. Terima kasih. Halo semuanya, masih ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kemarin, di video sebelumnya kita udah belajar suatu hal yang sangat seru banget ya. Saya bersyukur, terima kasih karena kamu semua sudah mau mempraktekkan dan banyak yang responnya sangat positif. Nah kali ini, di video ini seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan ngebahas sebuah cara bagaimana merubah hidup kita dengan melakukan sebuah ritual memuji. Tapi bukan memuji diri sendiri lagi, memuji orang lain. Emang ada mas caranya? Ada. Dan itu tidak pernah diajarkan dimanapun, bisa jadi baru di video ini kamu mengetahui seni memuji orang lain yang benar. Menarik? Yuk kita praktekkan. Gini, kalau kamu sekarang adalah penonton baru, sabar. Gampang menemukan video yang sebelum ini. Kamu masuk ke YouTube, di YouTube kamu ketikkan deh Seni Memuji Pagar Kehidupan bagian 1. Tulis gitu. Nanti akan muncul video sebelum ini. Nah, itu melengkapi dari materi di hari ini. Tonton dulu ya. Nah, sekarang kalau kamu sudah nonton video saya yang kemarin, berarti video ini pas banget buat kamu. Langsung aja. Saya akan mengajarkan bagaimana pengalaman pribadi saya menggunakan seni memuji orang lain bisa menarik kesuksesan dalam hidup kita. Gini caranya. Pertama, saya akan kasih tahu dulu landasan ilmunya, supaya kamu tidak menganggap bahwa ilmu ini cuma teori atau khayalan belaka. Gini, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu akan masuk ke telinga. Benar sekali, kata-kata yang kita ucapkan pertama kali dia akan masuk ke telinga. Baik itu telinga kita sendiri sebagai orang yang mengucapkan, dan yang kedua adalah telinga orang yang mendengar ucapan kita. Nah, kita sadar nggak bahwa segala sesuatu yang masuk ke telinga kita itu akan masuk ke dalam otak. Celakanya, banyak orang tidak menyadari ini, sehingga mereka tidak tahu tuh bahwa yang namanya kata-kata itu bisa menjadi doa, walaupun itu dikatakan oleh orang lain. Benar, maaf ya, saya punya sebuah rahasia. Kata-kata dari orang lain itu juga bisa loh jadi doa buat kita. Itu fakta. Nah sekarang, coba lihat diri kita sendiri. Coba lihat diri kita. Kita nggak usah lihat orang lain dulu. Lihat diri kita. Ada nggak perkataan dari orang lain di masa lalu yang dikatakan kepada kita, terus jadi kenyataan? Dan maaf ya, ada nggak sih perkataan dari orang yang lebih tua daripada kita, yang dikatakan kepada kita di masa lalu, sekarang kok jadi kenyataan? Nah itu bukti. Bukti bahwa perkataan orang lain bisa menjadi doa bagi kita. Waduh mas, kok ngeri banget? Itu penjelasan ilmiahnya gimana mas? Kok bisa perkataan orang lain jadi doa buat kita? Dan itu benar loh mas, saya mengalaminya. Gini penjelasannya. Pertama, seperti yang saya bilang, setiap perkataan dari siapapun, termasuk dari kita sendiri, itu pertama akan masuk ke dalam telinga. Ketika kata-kata itu masuk ke dalam telinga, akan diproses oleh otak kita yang luar biasa hebat ini. Nah, ketika diproses oleh otak yang luar biasa hebat ini, dia akan langsung masuk
masuknya kemana? Ke alam bawah sadar kita. Dan saya ulangi lagi sekali lagi ya teman-teman, hidup kita itu dikendalikan sebagian besar oleh alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar tuh contohnya gini, kayak kamu misalnya ngedipin mata. Itu emang sadar? Enggak. Terjadi kan di bawah kesadaran? Nah sekarang coba detak jantung. Apakah itu detaknya bisa diatur? Nggak bisa. Terjadi dengan begitu saja. Satu lagi nih. Kalau diri kamu sekarang nonton video saya, itu kenapa fokus banget? Ayo, kok bisa fokus? Karena dirimu terhipnotis secara bawah sadar oleh suara saya. Nah itu maksud saya. Jadi sebagian besar dalam hidup kita itu dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Dan celakanya, alam bawah sadar kita ada bahan bakarnya teman-teman. Bahan bakarnya adalah kata-kata yang berulang kali atau kata-kata yang kita amini. Saya ulangi, tolong disimak baik-baik, ini kata kuncinya, dagingnya ini. Alam bawah sadar kita, bahan bakarnya adalah kata-kata yang berulang kali diucapkan atau kita dengar, atau kata-kata yang kita amini. Jadi kalau ada kata dari orang lain contohnya, yang diucapkan kepada kita berulang kali, itu masuk loh ke alam bawah sadar kita. Contoh, ini saya paling gak suka. Kalau ada orang tua yang maaf, kerjaannya selalu mengatakan anaknya dasar bodoh, terus begitu. Lama-lama anaknya jadi bodoh beneran. Betul. Pak, Bu, kalau punya anak jangan ya didoain macam-macam yang jelek-jelek. Didoain tuh yang baik-baik. Kamu pintar, kamu tampan, kamu cantik, kamu soleh, kamu cantik, kamu pintar. Itu akan jadi kenyataan loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan masuk ke alam bawah sadar dari si anak. Nah itu juga yang saya selalu bilang kepada kamu kan. Kalau kita hidup di sebuah lingkungan yang mohon maaf kerjaannya ngedumel terus, negatif terus, apapun kata-kata yang negatif itu bisa loh menjadi kenyataan dalam hidup kita. Emangnya kita mau menjadi orang yang maaf ya nasibnya sial? Kalau nggak mau, jauhi orang-orang yang suka ngomong jelek. Jauhi orang-orang yang suka gibah. Jauhi orang-orang yang suka mengatakan hal yang tidak baik, terutama jauhi sebisa mungkin orang yang selalu merendahkan kamu. Itu pesan saya. Nah, sekarang kita udah tahu nih bahwa perkataan dari orang lain itu bisa merubah hidup kita. Dan saya udah ngajarin tadi bahwa kita jauhin deh mereka. Mas, apakah bisa Mas kalau kita nih ingin merubah, maaf ya, hidup kita yang sudah terlanjur hidup dengan orang-orang yang salah gitu ya, kerjanya negatif terus gitu. Bisa nggak sih Mas kita membuat diri kita nggak keracunan ucapan mereka? Saya takut Mas, kalau hidup saya tuh menjadi seperti ucapan orang-orang di sekitar saya itu loh, yang negatif. Gimana Mas cara mengatasinya? Cara mengatasinya, selain kita hijrah meninggalkan mereka, adalah dengan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Betul. Kalau kita ingin menghilangkan noda di pakaian, kita harus mencucinya dengan sabun, bukan membalasnya dengan noda. Kalau kita ingin memadamkan api, kita harus membilasnya dengan air, bukan dengan api juga. Sama seperti doa yang jelek. Kalau maaf ya, kita harus hidup dengan lingkungan yang negatif, sambil kita memutuskan atau mikir gimana cara ninggalin mereka. Kenapa sih kok kita nggak belajar aja untuk memuji orang lain? Betul, kalau kita rutin memuji orang lain itu bisa loh membuat alam bawah sadar kita yang tadinya banyak nih kata-kata negatif dari orang lain, itu bisa terhapus. Itu kabar gembiranya. Jadi kalau saat ini kamu belum bisa hijrah atau belum bisa meninggalkan lingkungan yang salah, saya punya kabar gembira buat kamu. Mulai detik ini, rajin-rajinlah memuji orang lain. Gimana caranya Mas? Ini dia. Ini akan kita praktekin. Sekarang seperti biasa, pagar kehidupan itu bukan pagar kehidupan namanya kalau tidak langsung memaksa kamu untuk praktek. Betul. Supaya ini tidak menjadi teori belaka, ilmu numpang lewat gitu bahasa kerennya ya. Saya akan langsung memaksa kamu untuk praktek saat ini juga. Gini caranya. Coba sekarang lihat handphone. Benar, seperti biasa kita lihat handphone. Tapi, untuk kali ini kita tidak akan membuka aplikasi kamera, bukan.
Saya akan menyuruh kamu tolong lihat kontak WhatsApp. Wah, ini dia nih. Kontak WhatsApp boleh, kontak aplikasi lain kayak Line boleh, atau Telegram boleh. Pokoknya buka deh kontak Telegram, WhatsApp, atau Line kamu. Buka sekarang. Nah, biasanya kalau kita punya aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau Line, orang-orang yang ada di aplikasi tersebut adalah orang-orang yang rata-rata kita kenal. Betul? Dan biasanya juga orang-orang yang kita kenal di aplikasi tersebut ada fotonya. Betul ya? Ada foto pribadinya, ada juga mungkin yang memasang foto bukan foto pribadinya. Nah, kali ini saya tantang nih kamu nih. Coba pilih salah satu teman kamu di WhatsApp atau aplikasi tadi secara acak. Pilih secara acak. Pilih, sekarang pilih, sambil pilih, ayo pilih. Pilih satu aja. Oke? Udah? Nah, sekarang coba lihat orang tadi. Jadi kamu sudah milih orangnya, kamu lihat fotonya, kamu lihat namanya. Lihat baik-baik. Sekarang saya tanya, orang itu siapa? Kenal ya kamu ya dengan orang itu ya? Pasti kenal. Nah, sekarang coba pikirin yuk. Pikirin baik-baik orang itu. Ada kan pasti dari orang itu yang kamu tuh nggak suka? Wah, ini kayaknya kalau disuruh mikirin yang nggak suka dari dia, kayaknya cepet nih. Iya mas, saya tuh nggak suka sama dia mas, sebenarnya mas begini begitu. Stop. Kita nggak usah mikirin yang sebenarnya kita nggak suka. Pertanyaan saya, bisa nggak kamu nemuin kelebihan dari orang yang kamu pilih ini? Coba pikirin, apa kelebihan satu aja yang bisa kamu kagumi dari orang yang kamu pilih ini? Nah, sekarang ayo nih saya tantang. Coba sekarang juga kamu kirim WhatsApp ke dia, atau kirim Telegram atau Line ke dia. Kirim. Kirim apa mas? Kirim sebuah kalimat pujian yang merupakan suatu hal yang nyata dari diri dia bagi kamu. Misalnya gini, kamu udah milih temen nih satu. Diri kamu nih kagum sebenarnya sama dia. Dia selama ini tuh orangnya selalu ada di saat kamu susah. Dulu ketika kamu susah, dia pernah loh minjemin duit ke kamu, walaupun itu udah lama banget. Nah, sekarang coba kamu WhatsApp dia, bilang, bro atau sis, terima kasih banget ya. Ternyata lu tuh orangnya baik banget, murah hati banget, dan care banget sama temen. Gue bangga sama lu. Ingat, harus diakhiri dengan kata, saya bangga dengan kamu. Atau gue bangga sama lu. Di situ harus ada kata, aku bangga kepada kamu. Tulis. Jadi kamu tulis dulu di bagian depan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa kamu tuh kagum dengan dia. Apa yang kamu kagumi? Ini juga bisa dilakukan untuk kamu tulis kepada istri atau suami kamu ya. Jadi kalau kamu sekarang lagi dalam sebuah hubungan yang maaf rumah tangganya bergejolak, coba lakukan ini ya. Ingat-ingat kelebihan dari suamimu atau istrimu. Pasti ada di antara 1001 hal yang mungkin gak enak buat kita. Pasti adalah 1, 2, 3 hal yang kamu suka dari dia. Pikirin, kemudian kamu kirimkan WhatsApp ke dia. Katakan, terima kasih ya, dulu kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Sebutin kebaikannya. Sebutin kebaikannya satu persatu. Sudah selesai, akhiri dengan kalimat apa? Betul, saya bangga dengan kamu. Aku bangga dengan kamu. Jadi awali dengan kalimat terima kasih, kemudian sebut apa yang menjadi kelebihan dia di mata kamu, lalu tutup dengan kata aku bangga kepada kamu. Coba dipraktekin. Tulis dulu, biar kamu nggak pusing, tulis dulu. Awali dengan terima kasih, habis itu sebutin apa yang jadi kebaikan dia buat kamu, kemudian tutup dengan kalimat aku bangga kepada kamu. Coba. Kalau diri kamu mempraktekkan ini di WhatsApp, ini baru di WhatsApp, Telegram, atau Line, orang itu pasti langsung berubah deh sikapnya sama kamu. Bisa jadi nih, hubungan persahabatan yang lagi bergejolak, damai. Rumah tangga yang lagi bergejolak, damai. Bahkan, kalau diri kamu secara nggak sengaja ngirim ini kepada orang yang udah lama gitu ya, nggak kamu hubungi, bisa jadi tuh, tali silaturahmi kamu jadi terbangun kembali. Enak. Luar biasa kan? Itu hebat. Nah mas, apakah ini berlaku buat di WhatsApp atau di aplikasi handphone doang? Enggak. Ini juga berlaku buat dilakukan secara langsung. Sekarang kita praktekin secara langsung. Coba panggil orang yang ada di sekitar kamu. Panggil.
Bisa itu teman kamu, rekan kerja kamu, teman kampus, atau bisa juga pasangan, atau lebih bagus lagi kalau nggak orang tua ya anak. Panggil orang di sekitar kamu yang kamu kenal. Panggil dia sekarang, kita uji. Ayo, panggil. Nah sekarang coba kamu praktekin ini ya. Caranya sama, cuman bedanya ini diucapkan bukan ditulis. Kalau tadi kan ditulis, sekarang diucapkan. Ayo, siap ya? Gini, sambil sekarang kamu berada di depan orang yang ingin kamu puji, sekarang awali pujian kamu dengan kata terima kasih. Gini caranya, ikuti ya. Terima kasih karena kamu sudah berarti buat saya. Katakan begitu. Bagi saya, kelebihan kamu adalah... Nah itu. Apapun itu kamu katakan dulu. Katakan dulu. Ayo, pikirin apa kelebihan dia. Sambil dilihat mukanya. Apa kelebihan dia buat kamu? Nah, katakan itu. Sambil kamu mengatakan itu diresapi. Sungguh-sungguh bahwa perkataan kamu ini bukan omong kosong. Karena perkataanmu ini tulus dari dalam hati. Itu loh kelebihan dia di mata kamu. Sudah? Setelah itu tutup dengan kata, saya bangga dengan kamu. Aku bangga kepada kamu. Gua bangga sama lo. Gimana? Rasanya enak? Enak ya? Nah ini yang saya maksud seni memuji orang lain. Sekarang tugasmu adalah siapapun orang di sekitarmu, lakukan ini. Sering-sering memuji orang lain dengan diawali terima kasih, lalu sebutkan apa kelebihan dia di mata kamu, kemudian tutup dengan saya bangga kepada kamu, aku bangga kepadamu. Katakan itu setiap hari kepada siapapun orang yang kamu kenal. Kalau orang yang nggak kamu kenal, cukup diberikan kata terima kasih aja. Terima kasih Pak udah nganterin saya. Terima kasih Bu atas makanannya. Itu kalau nggak kenal. Tapi kalau orang yang kamu kenal, lakukan apa yang saya ajarkan tadi. Lihat deh. Lihat perubahannya bukan bagi orang itu doang. Tapi perubahan bagi diri kamu sendiri. Kamu akan mulai merasa benar. Bahwa apa yang dikatakan saya, itu benar semua. Ternyata betul ya Mas. Kalau saya itu rajin mendoakan orang lain dengan cara Mas tadi, hidup saya seizin Tuhan kok berubah Mas. Saya jadi lebih happy, saya jadi lebih damai, saya jadi lebih bersuka cita. Nah itu yang saya maksud, bisa loh hidup kita berubah hanya dengan rajin mendoakan orang lain. Rutinkan kebiasaan ini dan sebarkan video ini ya, supaya hidup mereka bisa sebahagia kamu. Oke? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.